Jauh di pedalaman Sumatera Selatan, di pinggiran sungai yang airnya coklat kemerahan mengalir tenang, hiduplah sepasang ibu dan anak dalam kesederhanaan. Sungai itu adalah Sungai Musi, urat nadi kehidupan yang membelah bumi Sriwijaya. Sang ibu bernama Maktua, seorang janda yang sabar dan penyayang, telah kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu, dan kini menghidupi diri dengan menjual hasil kebun dan ikan tangkapan. Ia memiliki seorang putra sematawayang bernama Si Buyung. Sejak kecil, semua kasih sayangnya dicurahkan tanpa sisa kepada anak itu. Sayangnya, kasih sayang yang terlalu melimpah itu justru membentuk karakter Si Buyung menjadi seorang pemuda yang manja, angkuh, dan penuh tuntutan. Si Buyung tidak pernah tahu bagaimana rasanya susah. Semua keinginannya, sekecil apapun, akan selalu diusahakan oleh Maktua, bahkan jika itu harus menguras seluruh tenaganya. Seiring berjalannya waktu, sifat durhaka dan tidak tahu terima kasih mulai berakar kuat dalam diri Si Buyung. Ia tumbuh menjadi pemuda yang rupawan di mata gadis-gadis desa. Tetapi hatinya sekeras batu, dan mulutnya tajam bagai sembilu. Setiap hari, tugas Maktua hanyalah melayani, mulai dari menyiapkan makanan paling enak, mencuci pakaiannya hingga bersih, sampai memijat kakinya sepulang Buyung dari bermain-main. Si Buyung hampir tidak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar. Itu tugas ibu. Aku ini pangeran di rumah ini. Seringkali ia berteriak dengan nada meremehkan. Tetangga-tetangga sering memperingatkan Maktua. Maktua, jangan terlalu memanjakannya. Lihatlah, ia sudah tidak menghargaimu lagi. Namun, Maktua hanya tersenyum getir. Dia anakku satu-satunya. Biarlah, saya yakin hatinya akan melembut suatu saat nanti. Jawabnya penuh harap. Sikap Si Buyung semakin menjadi jeti saat ia mulai bergaul dengan pemuda-pemuda kota yang menurutnya lebih modern dan kaya. Ia mulai merasa malu memiliki ibu yang berpakaian compang camping dan sering berbau lumpur dari hasil mencari ikan di sungai. Suatu hari, Buyung meminta Maktua membelikannya baju baru yang mahal, mirip dengan yang dikenakan anak-anak saudagar Palembang. Maktua harus bekerja siang dan malam, menahan lapar, dan menjual kalung peninggalan suaminya agar bisa menuruti permintaan gila sang anak. Saat baju itu dibelikan, Si Buyung mengambilnya tanpa mengucapkan terima kasih. Ia bahkan mencibir, "Kenapa ibu begitu lama? Aku hampir ketinggalan acara keramaian di seberang sungai." Maktua hanya mengelus dada. Air matanya tertahan. Ia merasa lelah, tetapi cintanya pada Buyung adalah satu-satunya sumber kekuatannya. Puncaknya adalah ketika Maktua mengajak Si Buyung ke pasar di kota untuk menjual ikan patin hasil tangkapannya yang paling besar. Ikan patin itu sangat besar dan gemuk, hasil kerja keras Maktua selama seminggu penuh. Mereka harus berjalan kaki jauh, melewati jalanan berbatu yang terjal, hingga mencapai dermaga tempat perahu-perahu bersandar. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan teman-teman Si Buyung, yang sedang menunggang kuda dan berpakaian rapi. Si Buyung sontak menarik tangannya dari genggaman Maktua. Wajahnya langsung berubah merah karena malu dan marah. "Jangan dekati aku, Bu, kau ini kotor dan bau amis. Berjalanlah di belakangku," bisik Si Buyung dengan suara keras yang penuh penghinaan. Maktua terkejut. Ia melihat tatapan mengejek dari teman-teman Si Buyung yang melihatnya membawa keranjang ikan. Hati Maktua hancur. Tetapi ia tetap menuruti. Ia berjalan beberapa langkah di belakang, menyembunyikan wajahnya di balik caping jerami. "Si Buyung, siapa wanita tua itu? Apakah dia pembantumu yang disuruh membawa barang belanjaan?" tanya salah satu teman Si Buyung dengan nada merendahkan. Si Buyung tertawa terbahak-bahak. Padahal tawanya tidak sampai ke hati. "Bukan. Dia hanya tukang kebun dari desa sebelah yang kebetulan lewat. Saya tidak mengenalnya. Jangan urus dia," Si Buyung berkata lagi, membuat air mata Maktua tumpah tanpa suara di bawah capingnya. Maktua merasakan sakit yang luar biasa. Bukan sakit karena kelelahan, melainkan sakit karena dihina dan disangkal oleh darah dagingnya sendiri. Setibanya di pasar, Maktua menjual ikan patinnya. Hasilnya lumayan, cukup untuk mereka makan selama sebulan dan membeli sedikit obat untuk pinggangnya yang sering sakit. Maktua mengajak Si Buyung makan. "Nak, hari ini ibu ingin kau makan enak. Pilihlah makanan kesukaanmu," katanya lembut. Si Buyung bukannya bersyukur, ia malah marah. "Aku tidak mau makan di warung kotor ini. Aku mau yang mewah. Belikan aku roti dari negeri seberang." Maktua mencoba menjelaskan bahwa uang mereka tidak cukup. Buyung tidak peduli. Ia mengamuk, menendang kursi, dan meninggalkan Maktua sendirian di warung. "Dasar ibu miskin, kenapa kau tidak mati saja agar aku bisa bebas?" teriaknya keras-keras di keramaian pasar. Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong.
Para pedagang dan pengunjung pasar seketika menatap Mak Tua dengan pandangan iba dan marah pada kelakuan si Buyung. Mak Tua tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia tidak peduli lagi pada rasa malu. Hatinya telah mati rasa. Ia kembali ke rumah sendirian. Berjalan gontai menyusuri tepi sungai Musi. Ia merasa sangat rapuh dan tidak berdaya. Malam itu, Mak Tua demam tinggi. Ia menggigil kedinginan di atas tikar lusuh mereka. Memanggil nama si Buyung. Si Buyung baru pulang larut malam setelah berpesta dengan teman-temannya. Ia tidak peduli pada rintihan ibunya. Jangan berisik, Bu. Aku lelah. Tidurlah. Hardiknya tanpa melihat wajah Mak Tua sedikit pun. Mak Tua memaksakan diri. Ia tahu ajalnya mungkin sudah dekat jika demam ini tidak segera diobati. Buyung, nak, ambilkan ibu air di panci itu. Ibu haus sekali. Hanya air? Nak, suara Mak Tua terdengar lemah. Hampir tak terdengar. Si Buyung mendengarnya, tetapi ia pura-pura tidur. Ia terlalu malas untuk bangkit. Meskipun air hanya berjarak 2 langkah dari tempatnya berbaring. Tidak bisakah kau mengambilnya sendiri? Bu, aku kan baru pulang. Gerutunya dari balik selimut. Mak Tua kembali memanggil. Suaranya semakin parau. Nak, tolong, ibu tidak kuat berjalan. Si Buyung marah, merasa tidurnya terganggu. Ia bangkit dengan wajah beringas. Ia mengambil panci air itu. Tetapi bukannya memberikan kepada Mak Tua. Ia malah melemparnya ke lantai hingga airnya tumpah membasahi lantai. Diam, tidak ada air. Jangan ganggu aku lagi, bentak si Buyung. Kembali tidur. Memunggungi ibunya yang kesakitan. Di tengah dinginnya malam dan keputusasaan, Mak Tua menatap langit-langit gubuknya. Hatinya yang selama ini tegar, kini remuk redam tak tersisa. Ia sadar, tidak ada lagi harapan untuk anaknya. Ia mengangkat kedua tangannya yang kurus dan gemetar ke atas, ke arah langit-langit yang bocor. Ia tidak lagi berdoa meminta kesembuhan atau rezeki, melainkan meminta keadilan dari Yang Maha Kuasa. Air mata Mak Tua menetes membasahi pipinya yang keriput. Ya Tuhan, hamba tidak sanggup lagi menanggung kesedihan ini. Hamba ikhlas jika harus kau ambil nyawa hamba. Tetapi berikanlah pelajaran yang setimpal kepada anak hamba yang durhaka ini. Ubahlah dia menjadi sesuatu yang akan selalu ia lihat. Sesuatu yang akan selalu berada di air. Tempat ia seharusnya mencariku. Tiba-tiba, gubuk itu bergetar hebat. Angin kencang bertiup. Dan cahaya kilat menyambar di luar jendela. Si Buyung terbangun karena guncangan itu. Ia merasa takut. Tetapi rasa angkuhnya masih lebih besar. Ia melihat ibunya sedang berdoa. Dan ia hanya mencibir. Ibu ini malah berbuat yang aneh-aneh di tengah malam. Saat itulah, si Buyung merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Kakinya mulai menyatu. Kulitnya terasa gatal dan mengeras, mengeluarkan lendir dan sisik-sisik halus. Si Buyung berteriak panik. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Mak Tua yang melihat itu terkejut. Antara takut dan sedih, ia mencoba meraih anaknya. Tetapi si Buyung menjauh. Wajah si Buyung yang tampan perlahan memanjang. Hidungnya memipih, dan matanya melebar seperti mata makhluk air. Mulutnya berubah bentuk menjadi lebar, dengan kumis panjang yang muncul di sisi-sisinya. Ibu, tolong, aku sakit. Kenapa tubuhku jadi begini? Teriak si Buyung. Suaranya kini terdengar seperti rengekan seekor ikan yang tercekik. Mak Tua hanya bisa menangis melihat pemandangan mengerikan itu. Inilah yang ia minta. Tetapi ia tetap merasa terpukul. Tubuh si Buyung yang kini seluruhnya menyerupai ikan, merayap-rayap dengan susah payah menuju pintu gubuk. Ia didorong oleh naluri yang tak tertahankan untuk menuju air, menuju sungai Musi yang gelap. Dengan sisa-sisa tenaga manusianya, si Buyung melompat keluar dari gubuk dan menggelinding ke arah sungai. Mak Tua merangkak mengikuti, memanggil nama anaknya dengan suara serak. Buyung, anakku, maafkan ibumu. Tetapi terlambat. Tubuh si Buyung telah sepenuhnya berubah menjadi seekor ikan besar berwarna keperakan. Dengan kepala yang menonjol, ia terjun ke air sungai Musi, menyebabkan riak besar yang memantul kembali ke tepian. Ikan itu berenang cepat, tetapi di matanya masih terlihat genangan air mata penyesalan dan ketakutan. Mak Tua hanya bisa terduduk di tepi sungai, memandang ikan besar itu yang sesaat berputar di permukaan air, seolah ingin mengucapkan kata terakhir. Sejak saat itu, ikan patin besar itu sering terlihat berenang di sekitar desa. Masyarakat setempat tahu, itu adalah si Buyung, si anak durhaka, yang dikutuk karena menghina ibunya sendiri. Wajah ikan itu, terutama bagian kepalanya, dikatakan memiliki kemiripan dengan wajah si Buyung sebelum ia berubah. Dan ikan itu diberi nama, sesuai dengan jenisnya yang kini abadi di Musi, yaitu ikan patin.
Legenda mengatakan, rasa sakit dan penyesalan yang dirasakan si Buyung membuat daging ikan patin terasa sangat lembut dan tidak bersisik. Namun, bagi Mak Tua, ikan patin adalah pengingat abadi akan dosanya sendiri dalam mendidik anak, dan dosa anaknya yang tak termaafkan. Mak Tua tidak pernah lagi menyentuh ikan patin. Ia hanya menghabiskan sisa hidupnya di tepi sungai, menatap air, berharap bisa melihat senyum anaknya. Walau dalam wujud ikan, kisah ikan patin yang durhaka ini pun tersebar luas. Dari Palembang hingga ke seluruh pelosok Sumatera Selatan. Ini adalah peringatan keras bagi setiap anak di bumi Sriwijaya tentang pentingnya adab dan berbakti. Jangan pernah sekali-kali membuat hati ibumu terluka, apalagi menghinanya demi kesenangan dan kehormatan semu. Karena doa tulus seorang ibu, bahkan dalam keputusasaan, adalah kekuatan paling dahsyat yang bisa mengubah takdir. Ikan patin menjadi simbol nyata bahwa harta, ketampanan, dan keangkuhan tidak akan pernah bisa membeli kasih sayang sejati. Jika ada kekayaan yang paling berharga, itu adalah ridha dan doa dari orang tua. Bagi kita, legenda ini adalah cermin. Sudahkah kita menghargai dan berterima kasih pada sosok yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan susah payah? Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Ketika orang tua sudah tiada, dan hanya ada rintihan penyesalan di tepi sungai kehidupan. Ingatlah, pengorbanan Mak Tua yang tak terhitung, yang dibalas dengan rasa malu dan pengingkaran oleh si Buyung. Sejak itu, masyarakat Sumatera Selatan lebih menghargai orang tua mereka, menjadikan kisah ini sebagai pedoman hidup sehari-hari. Keberanian Mak Tua untuk meminta keadilan menunjukkan bahwa batas kesabaran pun akan terlampaui jika kehormatan batin diinjak-injak. Biarlah ikan patin menjadi pengingat abadi akan akibat dari sifat durhaka yang tidak mengenal batas. Jangan tunggu sampai kalian menyesal. Sayangi, hormati, dan muliakan orang tua kalian selagi mereka masih ada. Karena ridha orang tua adalah kunci kebahagiaan sejati, bukan kemewahan duniawi. Jika kamu menyukai kisah penuh makna dari Sumatera Selatan ini, jangan lupa untuk like video ini, share cerita ini, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk cerita Nusantara lainnya.